Dan Ayu Rusita, Siti Maulidia, Umratul Maburo, dan saya sendiri Salsabila Putri Anindita. Nah, penelitian ini dilakukan pada UMKM keripik tempe Adongres yang berlokasi di Purwosari, Jawa Timur, dan usaha ini menerapkan sistem produksi make to stock dan make to order dengan kapasitas produksi sebesar 66 bungkus per hari. Nah, berdasarkan data historis selama 12 bulan, rata-rata permintaan 669 bungkus per bulan. Permintaan tertinggi terjadi pada bulan April sebanyak 2.190 bungkus, sedangkan permintaan terendah pada bulan Juni, Oktober, dan November yaitu sekitar 207 bungkus. Dari data terlihat adanya pola musiman di mana permintaan meningkat pada periode tertentu seperti bulan Ramadan, Lebaran, liburan sekolah, serta Natal dan Tahun Baru. Oleh karena itu, diperlukan peramalan untuk membantu perencanaan produksi pada periode pada tahap peramalan digunakan 3 metode, yaitu metode moving average selama 3 periode, weighted moving average, dan exponential smoothing. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa metode weighted moving average memiliki nilai MAD dan MSE yang paling kecil dibandingkan metode lainnya. Nah, nilai MAD yang diperoleh yaitu sebesar 315,456 dan nilai MSE sebesar 231.165,4. Karena memiliki nilai paling rendah, maka metode weighted moving average dipilih sebagai metode peramalan untuk perencanaan produksi selanjutnya karena dianggap paling mendekati real. Nah, di sebelahnya juga ada grafik permintaan versus peramalan terpilih. Grafik ini menunjukkan perbandingan antara data permintaan aktual dengan hasil peramalan menggunakan metode weighted moving average. Dapat dilihat bahwa permintaan mengalami fluktuasi yang cukup besar, terutama pada bulan Februari dan Maret yang mengalami peningkatan yang signifikan. Meskipun terdapat perbedaan antara data aktual dan hasil peramalan, metode ini tetap memberikan nilai yang paling rendah sehingga dianggap paling sesuai untuk digunakan dalam penelitian ini. Nah, setelah memperoleh hasil peramalan, langkah berikutnya adalah ini, yaitu menyusun rencana agregat untuk menentukan strategi produksi yang paling efisien. Dalam penelitian ini diketahui bahwa biaya tenaga kerja sebesar 50.000 per hari dengan waktu kerja 7 jam sekitar 420 menit per hari, dan berdasarkan perhitungan waktu produksi, satu pekerja mampu menghasilkan sekitar 66 bungkus keripik tempe per hari dengan ukuran gramnya yaitu sekitar 150 gram. Nah, selanjutnya dilakukan perbandingan 3 alternatif strategi produksi untuk mengetahui alternatif dengan biaya terrendah. Nah, ini ya. Yang pertama itu ada alternatif 1, yaitu tujuannya untuk melakukan variasi tingkat persediaan. Nah, pada strategi ini, kelebihan produksi akan disimpan sebagai persediaan untuk memenuhi kebutuhan pada periode berikutnya. Nah, bisa dilihat sendiri, hasil penghitungan menunjukkan biaya tenaga kerja sebesar 8.150.000 dan biaya persediaan sebesar 8.458.000, sehingga total biaya yang dihasilkan yaitu 16.608.000. Biaya yang cukup besar disebabkan oleh tingginya biaya penyimpanan persediaan. Nah, selanjutnya yaitu alternatif kedua adalah melakukan variasi tenaga kerja mengikuti perubahan permintaan setiap bulan. Namun setelah dilakukan perhitungan, kebutuhan tenaga kerja tetap berada pada angka 1 orang, sehingga tidak diperlukan penambahan maupun pengurangan tenaga kerja. Nah, biaya tenaga kerja yang dikeluarkan sebanyak 8.150.000, sedangkan biaya penambahan dan pengurangan tenaga kerja adalah 0. Maka hasilnya yaitu 8.150.000 untuk alternatif yang kedua.
Selanjutnya yaitu ada alternatif ketiga. Itu tujuannya untuk mempertahankan jumlah tenaga kerja sesuai dengan tingkat permintaan terendah dan memenuhi kebutuhan permintaan selebihnya dengan subkontrak. Nah, berdasarkan hasil perbandingan ketiga alternatif, alternatif pertama menghasilkan total biaya sebesar 16.608, sedangkan alternatif kedua dan alternatif ketiga menghasilkan total biaya yang sama. Bisa dilihat sendiri kan ya di slide ini. Nah, oleh karena itu alternatif kedua dan alternatif ketiga menjadi alternatif yang paling ekonomis karena menghasilkan biaya total paling rendah dibandingkan alternatif pertama. Dengan mempertimbangkan kemudahan penerapan pada UMKM keripik tempe Adam Kres, alternatif kedua yaitu variasi tenaga kerja dapat dipilih sebagai strategi perencanaan produksi yang paling sesuai. Sudah, next. Baik, selanjutnya yaitu rencana disagregat. Pada tahap rencana disagregat, hasil produksi dari rencana agregat digunakan sebagai dasar perhitungan. Hal ini karena rencana agregat menentukan jumlah produksi total setiap periode, sedangkan rencana disagregat berfungsi untuk merinci jumlah periode. Pada tabel pertama yaitu rumusnya pada regular worker itu jumlah pekerja tetap. Nah, di UMKM ini jumlah pekerjanya cuma 1. Terus overtime worker itu tidak ada karena waktu bekerjanya itu tidak ada kerja lemburnya. Terus untuk regular worker rumusnya hari kerja dikali jam kerja per hari. Jadi pada bulan Juli itu 17 kali 7 sama dengan 119. Terus pada overtime hour itu jam lembur yang dipakai. Nah, kita tidak ada jam lembur. Terus regular production time itu rumusnya regular worker dikali 75%. Itu sama dengan 119 dikali 0 pada bulan Juli, 119 dikali 0,75 sama dengan 89,25. Terus untuk overtime production time itu regular overtime hour dikali 0,75 sama dengan hasilnya 0. Pada periode Juli sampai Maret itu hasilnya 0. Terus untuk total produksi time itu rumusnya regular production time ditambah overtime production time. Jadi 89 pada bulan Juli 89,25 tambah 0 sama dengan 89,25. Terus untuk production time per week itu rumusnya total production time dibagi 4 minggu. Jadi 89 dibagi 4 jadi totalnya 22,31. Dan seterusnya. Untuk tabel kedua yaitu bulan Juli, demand itu mengikuti permintaan yang di rencana agregat. Terus untuk inventory time itu mengikuti inventory time bulan sebelumnya. Jadi pada bulan Juli itu hasilnya 0. Terus untuk inventory time itu dari inventory unit dikali 0,105 jadi hasilnya
minus 25 dikali 0,105 sama dengan minus 2,625. Terus untuk initial inventory unit itu mengikuti N inventory unit bulan sebelumnya. Terus untuk N inventory unit, initial inventory unit ditambah production dikurangi demand. Jadi 0 pada bulan Juli itu 0 tambah 850 dikurangi 875 sama dengan minus 25. Terus untuk production itu dari permintaan, dari rencana agregat di atas. Untuk original itu rumusnya production dikali 60%. Jadi 850 dikali 0,6 sama dengan 510. Terus untuk balado pada bulan Juli itu 850 dikali 0,4 jadi hasilnya 340. Terus untuk slide selanjutnya, next Kak. Next slide-nya, next. Next slide. Mbak Sal, next slide-nya. Nah, sekarang kita per week-nya. Jadi pada bulan Juli itu ada periode Juli itu original balado, time original, time balado, total time, producing time. Rumusnya original sama dengan total permintaan original dibagi jumlah minggu, yaitu jumlahnya ada 4 kan. Jadi pada bulan Juli originalnya itu 510 dibagi 4 pada sama dengan 127,5. Terus untuk balado pada bulan Juli itu 340 dibagi 4 sama dengan 85. Terus untuk rumus time original itu original dikali 0,105. Jadi 127,5 dikali 0,105 sama dengan 13,387. Terus time balado itu sama rumusnya. Pada bulan Juli itu 85 dikali 0,105 sama dengan 8,925. Terus untuk total time itu time original ditambah time balado. Jadi 13,387 ditambah 8,925. Jadi hasilnya 22,312. Terus untuk production time itu original tambah balado dikali 0,14. Jadi 127,5 tambah 85 sama dengan 212,5. Jadi untuk per week-nya itu hasil dari production time itu 29,75. Terus untuk yang di total itu nilai original terus sama balado. Terus untuk production rate-nya itu 0. Dan periode Agustus sampai Maret rumusnya sama seperti bulan Juli. Sudah. Next. Selanjutnya ada metode MPS.
Tujuan metode MPS ini untuk menentukan jumlah produk yang harus diproduksi setiap minggu agar permintaan pelanggan dapat terpenuhi dan persediaan tetap terjaga. Nah, yang pertama ada MPS Net to Stock. Yang pertama, menghitung gross recruitment. Langkah pertama adalah menghitung gross recruitment atau kebutuhan kotor berdasarkan hasil ramalan permintaan. Pada bulan Oktober, hasil peramalan sebesar 316 bukus karena terdapat 4 minggu dalam 1 bulan. Maka kebutuhan per minggu adalah 316 dibagi 4 sehingga diperoleh 79 bungkus per minggu. Sedangkan pada bulan November, hasil peramalan sebesar 232 bungkus. Nilai tersebut dibagi dengan 4 minggu sehingga diperoleh kebutuhan sebesar 58 bungkus per minggu. Dengan demikian, gross recruitment pada minggu 1 sampai minggu 4 adalah 79 bungkus. Sedangkan pada minggu 5 sampai minggu 8 adalah 58 bungkus. Yang kedua yaitu menentukan schedule SEP. Selanjutnya, schedule SEP itu penerimaan barang yang telah dijadwalkan sebelumnya. Pada kasus ini, tidak terdapat barang yang akan diterima, sehingga nilai schedule SEP pada seluruh minggu adalah 0. Yang ketiga yaitu menjelaskan data awal. Perusahaan memiliki persediaan awal sebanyak 66 bungkus dan menetapkan sebesar 53 bungkus. Safety stock digunakan sebagai persediaan pengaman agar perusahaan tidak mengalami kekurangan stok. Nah, yang selanjutnya yaitu menghitung MPS minggu pertama. Pada minggu pertama, kebutuhan sebesar 79 bungkus. Persediaan awal yang tersedia hanya 66 bungkus. Sementara perusahaan harus tetap mempertahankan safety stock sebesar 53 bungkus. Maka MPS dihitung menggunakan rumus kebutuhan ditambah safety stock dikurangi persediaan awal. Perhitungannya adalah 79 ditambah 53 dikurangi 66. Sehingga diperoleh MPS sebesar 66 bungkus. Artinya perusahaan harus memproduksi 66 bungkus pada minggu pertama. Selanjutnya menghitung project on hand minggu pertama. Setelah jumlah produksi diketahui, langkah berikutnya adalah menghitung project on hand atau persediaan yang tersisa pada akhir minggu. Rumus yang digunakan adalah persediaan awal ditambah MPS, kemudian dikurangi gross recruitment, yaitu 66 ditambah 66 dikurangi 79, sehingga diperoleh project on hand sebesar 53 bungkus. Artinya, setelah seluruh permintaan pelanggan terpenuhi, perusahaan harus memiliki sisa persediaan sebanyak 53 bungkus. Nilai ini sama dengan safety stock yang telah ditetapkan. Selanjutnya yaitu menghitung MPS dan POH minggu 2 sampai 4. Stok akhir minggu pertama sebesar 53 bungkus, kemudian menjadi persediaan awal pada minggu kedua. Pada minggu kedua, kebutuhan tetap sebesar 79 bungkus dengan menggunakan rumus yang sama diperoleh MPS sebesar 79 bungkus. Setelah itu dihitung project on hand yaitu 53 ditambah 79 dikurangi 79 sehingga hasilnya tetap 53 bungkus. Perhitungan yang sama berlaku pada minggu ketiga dan minggu keempat. Oleh karena itu MPS sebesar 79 bungkus dan project on hand tetap 53 bungkus. Menghitung yang selanjutnya, menghitung MPS dan POH minggu 5 sampai 8. Memasuki minggu ke-5 hingga minggu ke-8, kebutuhan turun menjadi 58 bungkus per minggu. Karena persediaan awal tetap 53 bungkus dan safety stock tetap 53 bungkus, maka jumlah produksi yang diperlukan adalah 58 bungkus setiap minggu. Setelah dihitung menggunakan rumus project on hand, hasilnya tetap 53 bungkus pada minggu pada setiap minggu. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan berhasil menjaga persediaan pengamanan sesuai target yang telah ditetapkan. Next.
Selanjutnya yaitu MPS pada make to order. Perlu diketahui ya, bahwa sistem make to order produksi hanya dilakukan jika ada pesanan masuk. Tujuannya adalah efisiensi biaya agar tidak ada penumpukan persediaan di gudang. Oleh karena itu, target utama kita adalah menjaga agar nilai project on hand atau sisa persediaan akhir periode selalu seminimal mungkin atau bernilai nol. Pertama, mari kita lihat garis forecast. Angka forecast ini perhitungannya sama seperti yang untuk stok tadi. Selanjutnya yaitu perhitungan dinamis nilai dari minggu pertama. Kita memiliki on hand awal sebesar 66 unit yang merupakan stok nyata di gudang saat itu. Namun forecast atau pesanan yang masuk adalah 79 unit, artinya kita kekurangan stok sebesar 13 unit. Oleh karena itu, rumus untuk mencari MPS quantity atau jumlah yang harus diproduksi adalah forecast dikurangi on hand awal, yaitu 79 dikurangi 66, sehingga kita memproduksi 13 unit. Selanjutnya, menghitung project on hand atau persediaan akhir dengan rumus on hand awal ditambah MPS quantity dikurangi forecast. Jadi, 66 ditambah 13 dikurangi 79 sama dengan 0. Di akhir minggu pertama, barang habis total terjual. Masuk minggu kedua, yaitu nilai on hand awal week 2 adalah 0. Angka 0 ini didapat karena kita harus menunggu hasil perhitungan project on hand dari minggu sebelumnya, week 1, yang mana hasilnya adalah 0. Karena kita mulai dengan gudang kosong, sedangkan forecast pesanan kembali datang sebesar 79 unit, maka kita wajib produksi penuh jumlah pesanan tersebut. Jadi, MPS quantity kita adalah 79 dikurangi 0 sama dengan 79 unit. Di akhir minggu, project on hand dihitung kembali 0 ditambah 79 sampai 70 dikurangi 79 sama dengan 0. Sama dengan perhitungan untuk minggu selanjutnya. Next. Nah, kalau material requirement planning MPR-nya setiap satu bungkus tempe itu seberat 150 gram terdiri dari berapa bentuk. Terus dari bubuk balado original 7 gram, tepung pelepasan 20 gram, minyak goreng 40 ml, plastik kemasan 1 pieces, label stiker 1 lembar. Nah, sebagai level 1 dalam struktur bill of material, karena merupakan keseluruhan langsung yang membentuk produk akhir. Setiap kali produksi satu bungkus tempe terus membentuk bahan produk. Pada bagian ini ditampilkan nilai perhitungan untuk bahan bakunya utama tempe dari satuan kilogramnya. Itu on hand awalnya 10 kilo tempe yang saat ini ada di gudang. Stok dibuat jaga-jaga karena 8 kilo stok ini di gudang setiap saat sebagai cadangan jika ada pesanan yang mendadak permintaan. Kalau tim waktu tunggu pesanan, setiap kali ada customer pemesannya bahan baku butuh 1 minggu hingga barang datang. Losit ukuran pesan minimal kalau sebelumnya ini hanya menerima pesanan dalam kelipatan 10. Gross requirement bahan baku tempe yang dibutuhkan untuk memenuhi rencana produksi setiap minggunya. Dari minggu ke-1 sampai minggu ke-4 11
85 kilo per minggu. Jadi 79 kali 10 sama dengan 11,85. Sedikul resepnya kenapa kok kosong? Karena pesanan yang sudah proses pengiriman tidak ada order dibuat sebelumnya karena tidak ada pesanan yang masuk secara terjadwal. Project on hand-nya jumlah stok yang masih tersisa kebutuhan produksi harus dipenuhi karena stok tidak cukup, harus menjaga seven stok, maka harus dilakukan mesan 10 kilo karena 11,85 dikali 10 sama dengan 8,15 kilo. Net requirementnya jumlah kebutuhan bahan baku yang benar-benar harus dipenuhi mementingkan barang stok yang tersedia atau seven stock. Suppliernya ini banyak menerima pesanan dalam kelipatan 10. Misalnya kita butuh 9,85 kilo, kita harus memesan 10 kilo, nggak boleh lebih 4 kilo, 5 kilo, 9 kilo, harus 10 kilo, 20 kilo, 30 kilo, karena di situ ada 11,7, 3,55, 5,4. Nah, harus dibulatkan ke atas menjadi 10 kilo. Planen order resepnya jumlah bahan baku yang harus diterima pada minggu tertentu. Karena losidnya 10 kilo, maka pesannya harus kelipatan 10 kilo karena di situ ada pesanan 11,7 jadi pesannya 20 kilo. Nah, di situ juga ada yang kosongkan yang minggu ke-8 stok awal 6,5 kilo, kebutuhannya 8,7 per kilo. Jadi 78 kilo dikurangi 8 kilo. Jika ada penerimaan W8, maka stok di akhir 78,8 kilo karena stok tidak jatuh di bawah batas waktu. Stok 7,8 kilo masih dianggap aman cukup sementara. Kalau planen order relasinya menerima letim 1 minggu sebelum pakai pesanan harus dilakukan 1 minggu sebelum dipakai. Jadi karena W1 planen order W1 10 kilo harus diterima pada W1 pesannya harus dilakukan ke W1 minggu sebelumnya periode dimulai pemesannya karena W2 harus pesan ke W1. Sudah. Analisis dan kesimpulan. Berdasarkan pola permintaan musiman pada UMKM keripik tempe Adam Beras, perencanaan produksi dilakukan menggunakan metode weighted moving average (WMA) karena hasilnya paling mendekati data aktual. Untuk eksekusinya dipilih rencana agregat alternatif 3 karena mampu menjaga stabilitas tenaga kerja dan konsistensi produksi dengan biaya efisien. Selanjutnya, jadwal produksi diatur melalui MPS dan pemesanan bahan baku dikendalikan oleh MRP. Secara keseluruhan, penerapan sistem ini membantu UMKM mengendalikan produksi dengan lebih terencana, menekan biaya, serta meningkatkan kesiapan dalam menghadapi perubahan pasar.
berikut ini adalah daftar isi, bukan daftar isi ya, mohon maaf, ini daftar pusaka dan keseluruhan materi kami merujuknya pada sumber ini. Nah, sekian presentasi pada siang hari ini. Apabila ada salah kata atau pengucapan atau materinya kurang paham, mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.